Halo sobat, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan dipanjangkan umurnya, sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel Putra Jiwa. Di kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan bocoran serial anime yaitu spoiler Wudong Qiankun Season 4 episode 4. Oke, gak usah banyak kata-kata, langsung saja Mimin terjun ke spoilernya. Di saat sekte boneka diobrak-abrik oleh Lindong, tiba-tiba dari bawah gudang penyimpanan harta muncullah pria kekar yang rananya sudah mencapai rana manifestasi. Dia bernama Chao Zhen, dia mengejutkan tiba-tiba menampakkan diri di hadapan Lindong. Semua orang tidak menyangka dapat melihat lagi sosok kekar yang dijuluki sebagai tangan pembantai darah. Setelah sekian tahun lamanya hingga membuat mereka pun yang melihat aura dari Chao Zhen makin meningkat dengan kultivasi saat ini sudah mencapai di ranah manifestasi setengah langka. Semua menebak nasib Lindong kalau ini dapat dipastikan akan berada di ujung kematian. Bahkan ekspresi kian-kian dan dari anggota sekte iblis agungnya yang menyaksikan kemunculan sosok kekar Chao Zhen. Dari masing-masing mereka tidak menyangka kalau sosok yang dikatakan cukup mengerikan dan sangat kejam itu pun menampakkan tubuh kekarnya lagi. Sehingga membuat mereka pun merasa khawatir dengan keadaan Lindong. Kali ini Lindong dipastikan berada di dalam situasi yang sangat berbahaya. Sontak saja melihat ketakutan di semua orang ketika melihat kemunculan Chao Zhen yang dijuluki si tangan pembantai darah yang membuat semua orang terkejut. Lindong pun terkejut dengan kemunculan tiba-tiba dengan matanya terus mengamati sosok brutal Chao Zhen yang kali ini memunculkan aura darah yang mengerikan. Sehingga membuat Lindong teringat mengenai aura tersembunyi yang pernah dirasakan di sekte boneka Yin waktu itu dan tak pernah menyangka aura itu merupakan milik dari Chao Zhen. Namun ketika Lindong mengingat hal ini Siodio yang merasakan Chao Zhen memiliki aura mengerikan dan brutal pada ranah setengah langka manifestasi. Dengan kemungkinan hal itu akan membuat Lindong dapat dipastikan akan kewalahan untuk melawannya. Pada saat itu Lindong berpikir untuk menguji kekuatannya sampai berapa besar yang telah dimiliki saat ini. Dalam menghadapi seorang praktisi manifestasi setengah langkah. Lindong juga ingin mencari kelemahan pada seorang praktisi rana manifestasi setengah langkah yang sama dimiliki oleh Ling Lantian dan kini Lindong bertujuan untuk mengukur kekuatannya. Di saat ia berhadapan dengan melawan Ling Lantian. Setelah itu Tengli memanasi kalau Lindong telah bikin masalah di sekte boneka dan berharap Lindong untuk tidak dilepaskannya dan untuk dibantai saat ini. Setelah itu sontak saja amarah Chao Zhen meningkat di hadapan Lindong. Dengan aura yang mengerikan Lindong yang berdiri tegak di hadapannya tidak merasa takut sedikit pun dan malah tersenyum di depan Chao Zhen. Setelah itu Lindong memunculkan segel di tangannya dan cahaya emas mengejutkan tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Dengan itu secara langsung menjadi kubus emas raksasa dan langsung dilesatkan Lindong ke arah Chao Zhen. Namun melihat serangan kubus emas dari Lindong yang melesat ke arahnya. Chao Zhen langsung melompat dan menyelimuti tangannya dan melesat ke arah kubus emas itu. Sehingga membuat kubus emas itu hancur dan Chao Zhen terus melesatkan serangan kepada Lindong dengan aura darah yang menyelimuti tangannya dan langsung diarahkan pada Lindong. Pada saat serangan itu Lindong memunculkan segel di tangannya dan keluarlah aliran api dari energi mental muncul dari Lindong dan mengayunkan tinjunya tangan raksasa itu sebelum pada akhirnya serangan itu berbenturan dan mengakibatkan ledakan yang dahsyat. Pada akhirnya serangan Chao Zhen dimentalkan sehingga membuat Chao Zhen yang melihat itu terkejut karena serangannya dari tengkorak darah dihancurkan. Dan pada saat itu Chao Zhen terus menyerang Lindong tapi sayangnya Lindong bisa menghindarinya dan pertarungan mereka sangatlah dahsyat. Orang-orang yang menonton pertempuran ini sangat tegang karena keduanya memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Gak lama dari itu tiba-tiba terdengar ledakan yang sangat dahsyat. Ternyata Lindong terpukul mundur oleh serangan Chao Zhen. Tak lama kemudian Lindong mengumpulkan kekuatan dan ingin menggunakan seni bela diri manifestasi. Tengli berteriak dan menasehati Chao Zhen agar berhati-hati segera Lindong langsung melesatkan serangannya yang bernama jari penghancur. Dengan teknik itu Lindong akhirnya berhasil mengalahkan ketua yang bernama Chao Zhan. Setelah kemenangan itu Lindong langsung menangkap Tengli dengan mudah dan langsung pergi dari kota boneka. Tengli diinterogasi oleh Lindong dan disuruh memberitahu di mana sekte boneka tersembunyi. Nah sampai di sini bocoran spoiler Wudong Qiankun Season 4 episode 4, dan tunggu saja bocoran spoiler selanjutnya dan Mimin pamit undur diri terima kasih.